Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Kali ini atau dalam video ini saya akan membahas tentang 4 bagian. Yang pertama, pengertian BK, tujuan dan fungsi BK, asas-asas BK, dan komponen program bimbingan dan konseling. Poin pertama yaitu pengertian dari bimbingan dan konseling. Apa sih bimbingan dan konseling? Bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseling, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseling agar dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Dan untuk pembahasan kedua ada tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling, di mana tujuan ini tuh ada dua, ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Tujuan umum adalah membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya. Dan ada tujuan khusus yang merupakan penjabaran tujuan umum yang dikaitkan dengan masalah individu yang bersangkutan sesuai dengan kompleksitas permasalahan yang dialami individu tersebut. Dan bagian ini tuh ada anak-anaknya. Ada anak-anaknya. Yang pertama, memahami serta menerima diri dan lingkungannya. Kedua, merencanakan masa depan. Ketiga, mengembangkan potensinya. Keempat, menyesuaikan diri dan lingkungan. 5, mengatasi hambatan. Dan yang terakhir adalah mengaktualisasikan dirinya. Setelah tadi membahas tentang tujuan, sekarang kita masuk ke bagian fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama ada memberikan pemahaman terhadap diri sendiri dan lingkungan. Kedua, menjadi fasilitasi pertumbuhan dan perkembangan siswa. Ketiga, membantu siswa agar menyesuaikan diri sendiri dan juga lingkungannya. Dan keempat itu ada sebagai penyaluran pendidikan, pekerjaan, dan karir. Kelima, untuk mencegah timbulnya masalah. Keempat, mengembangkan potensi siswa atau mahasiswa secara optimal. Ketujuh, pembelaan atau advokasi diri terhadap perlakuan diskriminatif. Dan yang terakhir, kedelapan adalah membangun adaptasi pendidik dan tenaga kependidikan terhadap program dan aktivitas pendidikan sesuai dengan latar belakang pendidikan, bakat, minat, kemampuan, kecepatan belajar, dan kebutuhan siswa atau mahasiswa tersebut. Itulah fungsi-fungsi dari bimbingan dan konseling. Sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga dalam video kali ini, yaitu asas-asas bimbingan dan konseling. Asas-asas bimbingan dan konseling itu ada 12 asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Kedua, asas kesukarelaan. Ketiga, ada asas keterbukaan. Keempat, ada asas kegiatan. Kelima, asas kemandirian. Keenam, asas kekinian. Maaf ya geng, joget-joget. Ketujuh, asas kedinamisan. Kedelapan, asas keterpaduan. Kesembilan, asas keharmonisan atau kenormatifan. Ke-10, asas keahlian, asas alih tangan kasus, dan yang 12, asas tuturi handayani. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir atau pembahasan nomor 4 nih, yaitu komponen program bimbingan dan konseling. Komponen program bimbingan dan konseling itu yang pertama ada namanya layanan dasar. Layanan dasar ini tuh ada anaknya lagi, ada 5 anak, yaitu pertama bimbingan klasikal, kedua bimbingan kelompok, ketiga papan bimbingan, keempat pengembangan media bimbingan dan konseling, dan kelima leaflet atau selebaran. Dan nomor 2 ada layanan responsif. Kalau untuk layanan responsif ini tuh ada 7 anak. Yang pertama konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, konferensi kasus, advokasi, konseling elektronik, dan anak ke-7 namanya kotak masalah.
Dan bagian ketiga dari komponen ini tuh ada peminatan dan perencanaan individual. Dan nomor keempat ada dukungan sistem yang terbagi menjadi dua, yaitu administrasi dan manajemen yang terdiri dari asesmen, kunjungan rumah, evaluasi, dan laporan. Dan nomor dua ada pengembangan profesional. Nah, itulah tadi 4 pembahasan yang bisa saya bahas dalam video kali ini, yaitu pengertian BK, tujuan dan fungsi BK, asas-asas BK, dan komponen program BK. Apabila dalam video ini ada yang salah atau yang kurang mengerti, saya secara pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum.